Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Ya, kali ini kita membahas atau cara meningkatkan atau memotivasi kerja agar kita tetap semangat, apalagi di kondisi pandemi saat ini dengan berbagai macam rintangan. Kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Pernah berpikir tidak untuk memotivasi hal tersebut? Coba pikirkan, setiap kali kita bekerja atau beraktivitas untuk menyelesaikan sesuatu tujuan, ini pernah tiba-tiba terlintas dalam pikiran kita, mengapa harus kita lakukan seperti ini? Ini saya lakukan demi materi atau demi uang atau demi apa, atau kadang demi orang lain atau demi diri kita sendiri. Nah, pernah nggak merasakan seperti itu? Semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari motivasi. Semua kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh kita sebagai makhluk hidup pasti didasari dengan motivasi. Bahkan bernafas pun merupakan bentuk motivasi alam bawah sadar kita untuk terus mempertahankan metabolisme tubuh agar tetap hidup. Jadi motivasi ini akan selalu berdampingan dengan kita, kawan. Tergantung jenis dan kebutuhannya. Karena setiap motivasi makhluk hidup ini berbeda-beda. Berbeda-beda apa? Ya berbeda-beda tujuan. Motivasi kerja sendiri adalah suatu dorongan individu maupun kelompok untuk meningkatkan semangat dalam pekerjaan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi peranan motivasi kerja ini bagi seseorang pegawai adalah spirit dalam melaksanakan tugas secara maksimal sesuai dengan sasaran dan goal yang diinginkan. Nah, motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh dalam membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Jadi, selain sebagai tujuan, motivasi kerja ini juga memiliki peran yang sangat penting. Memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan kerja, seperti seorang individu yang memiliki motivasi kerja yang tinggi ini berpengaruh terhadap individu yang lainnya juga. Kadang-kadang menimbulkan rasa berkompetisi di antara para individu di lingkungan kerja tersebut, sehingga lingkungan kerja tersebut memiliki nilai produktivitas yang lebih tinggi. Maka sebaliknya, apabila motivasi kerja suatu individu ini lemah atau rendah, bisa menjadi penyakit terhadap lingkungannya sendiri karena dapat menurunkan motivasi kerja individu lainnya, sehingga menjadi lingkungan ini tidak sehat dan memiliki produktivitas rendah. Nah, inilah namanya turun semangat. Karena motivasi ini bersifat menular, maka kita harus mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi naik turunnya motivasi kerja terhadap individu maupun kelompok. Satu adalah penyelesaian tugas atau pekerjaan berdasarkan tujuan dan sasaran. Yang kedua adalah penghargaan atau tugas yang diselesaikan. Yang ketiga adalah hubungan antara individu dalam lingkungan kerja tersebut. Yang keempat adalah keamanan serta jaminan lingkungan kerja. Yang kelima adalah sifat lingkungan kerja. Yang keenam adalah kebijakan dalam lingkungan kerja. Yang terakhir, yang ketujuh adalah kondisi, gaji, dan status. Nah, ini juga sangat penting ya. Yang terakhir tadi, baik itu kondisi,
gaji, dan status. Nah, apabila faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja tersebut dapat dipenuhi dengan baik oleh lingkungan kerja, maka akan menjadi lingkungan ini menjadi ideal dan nyaman, sehingga menjadi orang-orang yang di dalamnya mempertahankan motivasinya. Nah, kerja lebih bagus dan produktif, tentu kerjanya akan lebih meningkat baik. Nah, jika tindakan Anda menginspirasi orang lain ini bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih sukses, Anda adalah seorang pemimpin. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja ini juga penting. Satu adalah mendengarkan pendapat dan masukan dari orang lain. Mendengarkan masukan orang lain terhadap kita merupakan sebuah kritik yang membangun, yang lebih baik, karena dengan pemberian saran dari orang lain ini kita bisa mengetahui apa saja kekurangan dan perform kita. Selanjutnya akan timbul rasa diakui oleh orang lain tersebut berkat interaksi. Dari ngobrol-ngobrol ini akan menjadi lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik di mata orang lain. Yang kedua adalah berpikir positif. Nah, berpikir positif ini menyelamatkan kita dari rasa pesimis, ya. Yang berikutnya adalah penghargaan untuk diri kita sendiri. Nah, kita perlu untuk mendapatkan penghargaan untuk diri kita sendiri, baik itu upah, gaji. Nah, jika kita bekerja maka kita harus mendapatkan gaji. Jika kita bekerja tanpa gaji tentu kehilangan motivasi tentu. Semua hal ini harus memberikan penghargaan yang pantas, ya, baik itu servisnya maupun psikisnya juga, karena fisik dan psikis ini harus seimbang. Yang berikutnya adalah pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat merupakan faktor penunjang motivasi kerja yang paling dekat dengan kita. Seperti halnya kebiasaan tidur tepat waktu, sarapan tepat waktu, makan ataupun yang baik, yang bernutrisi, yang tentu akan menjadi fisik kita makin bagus, makin prima dalam melaksanakan pekerjaan. Karena mengabaikan pola hidup sehat itu bisa berpengaruh signifikan terhadap kinerja, baik itu di lingkungan kerja, bisa contohnya mudah lelah, mudah capek, tidak fokus. Nah, ini juga mempengaruhi. Nah, motivasi kerja ini akan turun apabila kondisi pola hidup sehatnya tidak bisa terpenuhi dengan baik, dari makanan, minuman, nutrisi, terus olahraga. Ini untuk refreshing juga, ini juga sangat penting, ya. Nah, setelah kita menerapkan tips-tips untuk meningkatkan motivasi kerja, maka perlulah kita ketahui bahwa motivasi itu tidak ada hubungannya diri kita sendiri. Harus ada pemicu baik dari diri kita sendiri dan orang lain. Motivasi setiap individu itu berbeda. Motivasi setiap individu itu berbeda, maka kenalilah dan kita perjuangkan. Apapun asalkan membuat bersemangat untuk menggapai sebuah cita-cita, maka motivasi kerja ini, motivasi ini untuk diri kita sendiri dan untuk di lingkungan kita perhatikan. Demikian saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.